Kekacauan total melanda sirkuit Catalunya setelah FIM secara resmi membongkar taktik kotor yang menargetkan bintang muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Sesi latihan bebas pertama Moto3 yang seharusnya menjadi ajang unjuk kecepatan, mendadak berubah menjadi panggung sabotase yang memicu kemarahan besar di dalam pedok. Otoritas tertinggi balap motor dunia terpaksa turun tangan secara agresif untuk menghentikan tindakan tidak sportif yang mencederai sportivitas global. Langkah tegas ini diambil setelah data telemetri menunjukkan adanya pergerakan mencurigakan yang sengaja dirancang untuk menghancurkan catatan waktu rival. Publik sirkuit terperangah melihat bagaimana peta persaingan yang semula bersih seketika ternoda oleh ambisi gelap beberapa tim papan atas. Kejadian ini langsung menempatkan Grand Prix Catalunya dalam radar pengawasan ketat, memicu ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di awal musim balap. Kita sedang melihat titik nadir dari egoisme lintasan yang kini siap meledak menjadi konfrontasi terbuka antar pabrikan dunia. Veda Ega Pratama harus menerima kenyataan pahit setelah catatan waktu terbaiknya hancur berantakan hingga terlempar jauh ke peringkat 23 pada sesi FP1. Penurunan posisi yang sangat drastis ini langsung memicu alarm bahaya di garasi tim dan membuat jutaan penggemar di tanah air menuntut jawaban pasti. Sang pembalap yang tengah berada dalam ritme terbaiknya untuk menembus barisan depan, tiba-tiba kehilangan traksi dan momentum akibat situasi yang tidak biasa. Kamera pengawas sirkuit menangkap keganjilan di mana ruang gerak motor nomor 14 milik Veda terus ditutup secara agresif oleh barisan pembalap lain yang sengaja menciptakan kerumunan buatan. Steward panel yang menyadari adanya anomali performa ini langsung meluncurkan investigasi darurat untuk memeriksa setiap detail rekaman video. Ini bukan sekadar masalah kegagalan teknis pada motor, melainkan indikasi kuat adanya gangguan eksternal yang terstruktur di sektor krusial. Kejatuhan ini menjadi pukulan telak bagi strategi awal yang telah dipersiapkan matang. Aktor utama di balik layar kekacauan ini akhirnya teridentifikasi sebagai Rico Salmela, pembalap muda andalan dari kubu Red Bull KTM Tech3. Berdasarkan dokumen investigasi resmi FIM, Salmela terbukti melakukan pelanggaran berat dengan sengaja memperlambat laju motornya di tengah jalur balap yang aktif. Tindakan berbahaya ini dilakukan tepat setelah 10 menit sesi latihan berjalan, saat mayoritas pembalap sedang berupaya mencetak flying lap. Strategi berjalan pelan di titik buta sirkuit ini dinilai sebagai tindakan egois yang sangat merugikan bagi pembalap lain yang datang dengan kecepatan penuh dari arah belakang. Salmela menciptakan barikade tak terlihat yang merusak aliran udara dan mengacaukan titik pengereman para rival utama di sirkuit Catalunya. Paddock langsung bereaksi keras terhadap manuver ini, mengutuk taktik berbahaya yang bisa berujung pada kecelakaan fatal berkecepatan tinggi. Tindakan ini meruntuhkan kredibilitas sportivitas tim yang selama ini dikenal bersih di grid Moto3. Petaka sesungguhnya bagi Veda Ega terjadi di tikungan 11, sebuah area cepat yang menuntut konsentrasi penuh dan akurasi garis balap yang sempurna. Disinilah Rico Salmela secara nyata memblokir pergerakan motor nomor 9, 10 dan secara langsung menghancurkan momentum emas Veda Ega Pratama. Akibat tindakan tidak bertanggung jawab tersebut, FIM MotoGP tanpa ampun langsung menjatuhkan sanksi long lap penalti kepada Salmela untuk balapan utama. Hukuman berat ini menjadi pesan peringatan yang sangat keras dari Stewart bahwa sabotase kecepatan di jalur balap tidak akan pernah ditoleransi. Pihak Red Bull KTM Tech3 dipastikan harus membayar mahal kecerobohan pembalap mereka, karena penalti ini otomatis merusak peluang podium mereka. Kehilangan detik berharga di area long lap adalah hukuman mati bagi strategi balap di kelas Moto3 yang sangat ketat. Keputusan tegas FIM ini menjadi bukti bahwa keadilan sirkuit tetap berdiri tegak di tengah kepungan intrik dan politik kotor tim-tim besar. Tensi panas di Catalunya semakin membara setelah Stewart merilis sanksi berikutnya yang melibatkan pembalap berbakat asal Malaysia, Hakim Danis. Rider muda ini dijatuhi hukuman denda finansial sebesar 500 euro akibat tindakan ceroboh yang sangat membahayakan di area pit lane. Dennis dilaporkan melakukan pergerakan ilegal yang memotong jalur keluar tanpa memperhatikan keselamatan pembalap lain yang bersiap turun ke lintasan. Area pit yang seharusnya menjadi zona paling steril dan tunduk pada aturan ketat, mendadak berubah menjadi titik konflik berbahaya karena manuver tersebut. Otoritas sirkuit menegaskan bahwa kelalaian sekecil apapun di area ini bisa memicu tabrakan fatal yang melibatkan mekanik maupun kru tim yang sedang bekerja. Denda ini menjadi tamparan keras bagi manajemen tim Dennis yang dinilai gagal memberikan instruksi keselamatan yang tepat kepada pembalapnya. Skandal di area pit ini semakin menegaskan betapa kacaunya disiplin para pembalap muda sepanjang pekan ini.
pelanggaran terhadap regulasi keselamatan internasional terus berlanjut dan kali ini melibatkan nama pembalap senior David Munoz. Rider andalan Liqui Moly Dynavolt Intech GP tersebut resmi mendapatkan teguran keras setelah kedapatan mengabaikan kibaran bendera kuning. Insiden arogan ini terjadi di sektor 5 sirkuit Catalunya, sebuah area yang sedang dinyatakan berbahaya oleh petugas trek atau marshal. Munoz menolak menurunkan kecepatan motornya dan justru terus memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi demi memburu catatan waktu pribadi yang egois. Stewart menyatakan tindakan Munoz sangat tidak bertanggung jawab karena meremehkan potensi bahaya dan mengancam keselamatan pembalap lain yang mungkin terjatuh di sektor tersebut. Aturan Yellow Flag adalah hukum suci dalam dunia balap yang dirancang untuk melindungi nyawa di atas lintasan balap. Peringatan resmi ini menjadi catatan hitam bagi karir Munoz dan menempatkan posisinya di bawah pengawasan ekstra ketat pada balapan mendatang. Rangkaian gangguan yang dialami di sesi awal akhirnya memicu efek domino yang sangat merusak bagi kondisi psikologis dan teknis tim Veda Ega. Fokus yang terpecah akibat konfrontasi dengan para rival membuat persiapan di garasi menjadi sangat tertekan menjelang sesi krusial. Tim mekanik harus bekerja ekstra keras mengatur ulang strategi elektronik dan pemilihan ban yang sempat berantakan akibat kehilangan data penting di FP1. Kehilangan waktu berharga di lintasan berarti kehilangan kesempatan emas untuk memahami degradasi ban di aspal Catalunya yang terkenal sangat kejam. Ketegangan ini menjalar ke setiap sudut garasi, menciptakan atmosfer berat yang menguji ketahanan mental sang pembalap muda Indonesia. Di level kejuaraan dunia, gangguan sekecil apapun pada hari pertama akan langsung merusak seluruh kalkulasi balap hingga hari Minggu. Krisis internal ini memaksa tim untuk mengambil risiko besar demi menyelamatkan poin penting yang mulai terancam hilang. Puncak dari segala tekanan eksternal ini akhirnya meledak pada sesi kualifikasi utama yang menentukan posisi start balapan. Veda Ega Pratama dipaksa menelan pil pahit setelah melakukan kesalahan fatal dalam manajemen waktu dan strategi slipstream di sesi Q1. Sang pembalap gagal memanfaatkan ruang kosong di lintasan dan terjebak di tengah kerumunan pembalap yang sengaja memperlambat tempo. Meskipun dalam kondisi tertekan, Veda masih mampu menunjukkan kelasnya dengan mencetak waktu tercepat ke-7 di sesi tersebut. Hasil itu tetap tidak cukup. Kegagalan menembus babak kualifikasi kedua atau Q2 ini langsung mengunci posisi startnya di barisan belakang yang sangat tidak menguntungkan. Tim analis menyatakan bahwa kesalahan taktis ini merupakan akibat langsung dari rusaknya program latihan pada hari sebelumnya. Tragedi kualifikasi ini menjadi pelajaran berharga yang sangat mahal bagi pembalap debutan dalam mengelola tekanan mental di sirkuit Eropa. Memulai balapan dari posisi start ke-21 resmi tercatat sebagai hasil kualifikasi terburuk Veda Ega Pratama sepanjang musim debut 2026. Hasil minor ini mengejutkan banyak pihak mengingat performa impresif yang selalu ditunjukkan oleh talenta Indonesia ini di seri-seri sebelumnya. Rekor buruk di Catalunya ini menjadi bukti nyata betapa kejamnya persaingan di kelas Moto3 jika seorang pembalap kehilangan momentum sejak awal pekan. Posisi 21 menempatkan Veda di barisan belakang yang sangat padat dan rawan terlibat dalam insiden kecelakaan massal. Statistik menunjukkan bahwa peluang untuk menembus posisi 10 besar dari barisan ini membutuhkan keajaiban taktis dan performa motor yang luar biasa. Kritikus balap mulai mempertanyakan kemampuan adaptasi Veda saat menghadapi perang urat saraf yang dilancarkan oleh pembalap-pembalap Eropa. Ini adalah ujian terbesar dalam karir internasionalnya, sebuah momen krusial yang akan menentukan mentalitasnya. Minggu 17 Mei akan menjadi pembuktian pamungkas bagi Veda Ega Pratama untuk menjawab semua keraguan publik dunia. Memulai balapan dari posisi 21, berarti Veda harus siap menghadapi perang terbuka sejak tikungan pertama sirkuit Catalunya. Apakah hukuman long lap penalti yang diterima Rico Salmela akan membuka celah bagi perwakilan Indonesia ini untuk melakukan epic comeback? Ataukah kekacauan massal di barisan belakang justru akan menenggelamkan impian besar sang pembalap muda? Seluruh mata dunia kini tertuju pada grid belakang, menantikan aksi heroik yang bisa mengubah jalannya kejuaraan Moto3 musim 2026. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Setiap jengkal aspal Catalunya kini menjadi medan pertempuran hidup dan mati demi harga diri bangsa. Bersiaplah menyaksikan salah satu balapan paling dramatis tahun ini, di mana mental juara sejati akan ditempa dalam kobaran adrenalin tertinggi.